Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. Alhamdulillah, أختنا الكريمة حنيفة قد حضرت معنا. Naam, sudah. نبدأ من تقديم أختنا حنيفة في الكتابة السابعة صيام رمضان. تفضلي أختي. Bukan nama sudah. Yang keenam kemarin sudah saya bahas secara singkat di video saya yang sebelumnya. Sekarang yang ketujuh ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna siyama Ramadana furid Inna siyama Ramadana fardun min furudil Islami. Sesungguhnya puasa Ramadan adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa innal muslimina yajibu alaihimus siyam. Dan sesungguhnya kaum muslimin wajib melaksanakan puasa. Li'anna siyamu lahu fawaidu katsiratun wa manafi'un jammatun. Karena puasa memiliki banyak manfaat dan faedah yang besar. Wa anna siyama manhajun min manahijil hayat. Puasa adalah salah satu pedoman hidup. Istaqbalal muslimuna Ramadhana farihin. Kaum muslimin menyambut Ramadan dengan gembira. Wala yastaqbilunahu hajizin. Bukan dengan kesedihan. Wa yurahibuna bihi mubtasimin wujuhuhum. Mereka menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Lianna Ramadhana syahrun mubarakun wa syahrun azim. Karena Ramadan adalah bulan yang diberkahi dan agung. Wa fi ju'ilat abwabul jannati maftuhat abwabun nari mulaqah. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Udah saja. Nah, syukran ala taqdimiki al-mumtazah. Dari teks ini tidak banyak yang perlu dikomentari. Bahasanya sudah bagus, susunannya juga baik, tidak ada kesalahan tarkib maupun penggunaan kata. Hanya saja yang ini ya, manhaj itu tanpa alif kayaknya. Kalau ada alifnya itu minhaj. Kalau tadi pedoman itu manhaj itu metodenya. Minhaj ya berarti. Pedoman hidup itu minhajun min manahijil hayat. Kalau manhaj itu biasanya bisa disebut sebagai metode atau kurikulum. Itu saja, Oti. Sudah baik semuanya. Syukran saja. Afwan. نستمر إلى التقديم الثاني من أستاذة مستوحة. تفضلي أستاذة. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin wa ghairu dzalika muhimmatun jiddan alal hayati fil hayati dunya au fil hayatil akhirati.
Wa bil ilmi nastati'u an na'rifal hasanati was sayyiati. Oh, langsung diterjemahkan ya. Kemudian, Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Wa ghairu dzalika muhimun jiddan alal hayati. Dan selain itu, maksudnya selain selain wajib, menuntut ilmu itu penting sekali bagi kehidupan, untuk kehidupan. Fil hayati dunya au fil hayatil akhirah. Dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wabil ilmi nastati'u an na'rifas an na'rifal hasanati was sayyiati. Dan dengan ilmu kita bisa mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk. Wa nastati'u an na'rifa tatawwural asri. Dan kita bisa mengetahui perkembangan zaman. Kama fil hadisi qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mengharap kehidupan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. syukran. Ini sepertinya, mohon maaf ya sebelumnya, sepertinya kalimat yang wajiban ala kulli muslimin muslimatin ini sudah ada di paragraf sebelumnya, ya enggak sih Ustazah? Ya, Mengulang ya, jadinya ya. ya selain itu kan gitu dijelaskan. Ini juga kemarin, selain itu sudah pernah saya jelaskan. Kalau selain itu bukan wawiru dzalik. Wawiru dzalik itu di belakang biasanya artinya bukan selain itu tapi dan lain-lain. Iya, Oh, betul ya. kan Ustadz Adi Irham ya kemarin ya. Nah, kalau mau mengatakan selain itu bisa menggunakan di sisi lain ya. Bijani bidzalika, Oh, ditambah lagi annahu begitu ya. Annahu muhimun jiddan ala atau fi. Yang ini fil hayah, yang belakang alal hayah. Gimana Ustazah? syukron. Oh, belum. Ini yang ini kan alal hayah, yang depannya lagi fil hayah. Oke. Jadi harusnya ya fi semuanya. Muhimun Fil jiddan fil hayati. hayah. Imma fil hayati dunya wa imma fil hayatil akhirah. Bil'ilmi nastati an na'rif al-hasanat wal sayyiat. Ini juga kayaknya sudah ada kemarin an nufarriqa bainal hasanat was sayyiat, bainal antara yang Cuman kecil kemarin ya. salah dan benar. Ya nggak apa-apa. Wa nastati an na'rif tatawwur al-asr, ay tatawwur az-zaman ya. Kama fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin Yang sebenarnya mau merujuk pada hadis ini bisa ya, misalnya ilmu-ilmu duniawi, misalnya ilmu ekonomi, bisa dijelaskan di sini. Ilmu ya, ekonomi, itu ilmu setelahnya. kedokteran. Jadi pembahasannya lebih luas lagi dan tidak mengulang yang ini kan sebenarnya terlalu umum ya yang awal ini. Di awal sudah ada. Jadi bagus sekali seharusnya ada hadis ini bisa diurai dengan begitu. Ilmu duniawi misalnya ilmu kedokteran, ekonomi, handasah ya, insinyur itu atau arsitek ya. Kalau ilmu akhirat misalnya tasawuf, fikih, kemudian hadis, tafsir dan lain sebagainya. Mungkin begitu saja, sudah. Syukron. Afwan. Ini yang pas itu pakai asr atau zaman. Kalau tatawur biasanya tatawur zaman sih yang ini. Kalau asar itu lebih ke artinya Masa. masa. Iya.
kita juga bisa merasakan kan ya di bahasa Indonesia kira-kira penggunaan zaman dan masa itu ya meskipun artinya sama tapi kan penggunaannya lain ya. Misalnya dari masa ke masa atau perkembangan zaman. Perkembangan masa kan nggak enak meskipun artinya Hmm. sama. Ya, Iya. bisa dikira-kira kayak begitu. Makanya kadang kalau orang Arab sendiri ya ditanya kapan kita menggunakan kata misalnya qadara yaqdiru mampu sama istato ayastatiu mampu. Agak sulit jelasinnya karena mereka kan pakai feeling, Iya. pakai zauk itu. Yang ini enaknya pakai ini karena ya udah terbiasa. Kayak kita kalau disuruh jelasin ke orang asing pun agak susah. Hakata Syukran. Afwan Ustazah. Nastamir ilah Ustadz Adi Irham. Nah, misalnya wa kama sami'na minal khatibi sholatul jum'ati rijali alladzi lam yastati'u al hajj wa iqamatus sholatul jum'ati limuddatun arba'ina yawman fa in sawabahu fal haji. Dan sebagaimana kami dengar dari khotib sholat Jumat, bagi laki-laki yang belum mampu untuk berangkat haji, maka melaksanakan sholat Jumat selama 40 kali berturut-turut, maka pahalanya seperti orang berhaji. Begitu benar. Syukran. Wa kama sami'na minal khatibi fi salatil jum'ah. Ini saja ya. Qala inna rajula alladzi lam yastati ini ainnya disukun karena ada lam jadi yaknya dibuang. Alladzi lam yastati ini apa? Tadi bacanya apa Ustaz? Oh, saro'al ya. Saro apa artinya? Saro Bergegas, berjalan ya tadi. Ya, berjalan. jalan. Saro atau syaro'a? Pakai sin atau ain? Kayak Ini ada dia hadisnya tidak? kurang tahu ya, kayaknya ada. Hmm. Apa ya redaksinya ya?
Susah ya, belum menemukan saya. Alladzi lam yastati, ini sin apa shin ya? Kalau sin itu artinya kan cepat. Kalau shin itu melaksanakan. Oh, pakainya shin ya, Ustazah. Shin ya. Yang betul melaksanakan haji begitu. Alladzi lam yastati, Nah, syara'al berarti. iya atau an syuru' al haji atau ada il haji. Lain ada al haji. Fa'alaihi ini ya, fa'alaihi iqamatu sholatil jum'ati limuddati arba'ina yawman. Fa'inna fa'inna thawabahu kal haji. Begini ya. Sebagaimana yang kami dengar dari khatib di dalam sholat Jumat yang mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki yang belum mampu untuk melaksanakan haji, maka hendaklah ia melaksanakan sholat Jumat selama 40 hari. Fa'inna thawabahu kal haji, karena pahalanya sama seperti haji. Nah ini ada yauman, ada arba'ina dan yauman. Arba'ina ini menunjukkan bilangan 40. 40 apa? Yauman. Ini tarkibnya menjadi apa kemarin yang kita bahas? Tamyiz ya, Ustazah. Iya betul. Ada angka dijelaskan dengan Ya, tamyiz. apa nih? Iya, apa nih? Ada soal? Ada Ustazah. Kalau penggunaan ketika jama kan ada yang menggunakan wawu dan yanun itu ya, wawu dan nun. Itu penggunaannya gimana? Maksudnya, Oke. Muslimuna dan muslimina ya. Contohnya. misalnya itu. Rafa Nah, dan nasab. nah, ketika Rafa nasab Bapak ya. menggunakan wawu. Lalu Dia ja'al muslimuna. muslimuna. Kalau nasab dan jer menggunakan ya nun. Apa itu? Muslimina. Nah, kemudian nazar ilal muslimin. Ini hanya dua. Wawu nun itu ketika rofa menjadi fa'il, menjadi mubtada, menjadi isinya kana, kanal muslimuna, musallina misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika nasub dan jer itu menggunakan ya dan nun. Ini tadi adakah? Oh, ini arba'ina. Kalau arba'ina ini namanya bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq bijam'in mudzakkaris salim. Mulhaq itu artinya disamakan. Disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa demikian? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Kan arba'ina itu nggak menunjukkan mudzakkar, tidak menunjukkan laki-laki. Tapi i'rabnya menggunakan arba'una, arba'ina, menggunakan wawun nun dan ya nun sama seperti jamak mudzakkar salim. Maka hukumnya itu mulhaq, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami ya? Nah, Ustazah. Sama satu lagi Ustazah. Ya. Kalau fi'il jamid itu kita bisa mengetahuinya gimana saja? Oke. Fi'il jamid itu, jamid kan artinya tetap ya, tidak berubah. Artinya dia tidak memiliki tasrifan yang lengkap. Kalau fi'il pada umumnya kan ada fi'il madhi, mudhari, amar. Kemudian ada isim fa'il, isim maf'ulnya dan seterusnya. Kalau fi'il jamid
itu nggak punya tasrifan yang lengkap. Tapi dia itu masih disebut fiil karena bisa menerima tanda-tanda fiil. Misalnya laisa itu kan nggak ada fiil mudhari'nya. Laisa misalnya yal yasu kan nggak ada. Tapi dia bisa dimasuki tanda-tanda fiil yaitu tak tanis sakinah. Maka dia termasuk fiil tapi jamid. Ada lagi selain laisa, asa. Kemudian Kode, apa Ustazah? kode aja. Ah, Kode, terus. khote, Kode. Apa ya? Lupa. Ada. kade, kade ya kak, iya kade ya kadu. Ada yang punya fiil mudhari, tapi nanti nggak ada fiil amarnya. Jadi ada kalanya memang benar-benar nggak punya fiil mudhari, tidak ada tasrifannya. Ada juga yang semi-semi ini punya fiil madhi sama mudhari saja, tapi nggak ada masdar, nggak ada fiil amarnya gitu. Berarti cara simpelnya kita coba tasrif sendiri gitu ya saya. Kalau lengkap berarti ini jamit kalau Sebenarnya fiil jamid ini kan hanya beberapa saja ya jumlahnya. Jadi bisa kita ini sih, bisa dihafalkan kalau mau dihafalkan. Coba ya, af'al jamidah. Ini ada asa. Bentar. Hanya ada sedikit ya. Nah ini seperti nikma, bisa. Kemudian fiil ta'ajub, halumma, fiil tambih, qalla, tufidu an-nafyi al-mahdhi. Qalla rajulun yaf'alu dzalik. Hab, adhanna. Kemudian ada asa, zona, laisa, ni'ma, bisa, tabaruka. Hmm. Ini hanya ini saja. Jadi bisa dihafalkan. Berarti kata nggak ikut ya? Kada, mana ya kada ya? Kada ya kadu, ada kali. kada. Oh ini. Oh termasuknya itu bisa ditasrif. Kan ada yang ini. Af'al tammatut tasarruf yang bisa ditasrif secara sempurna. Ada yang bisa ditasrif tapi tidak sempurna. Kada termasuk yang ini. Oh ini ya. Af'al naqisatu tasarruf yang bisa ditasrif tapi hanya sebagian. Kada yakadu ausyaka yushiku zala yazalu infaka yanfaku bariha yabrahu. Ini kebanyakan kan akhwatnya kana ya. Ada juga yang hanya ada fiil amar dan mudhari'nya misalnya oh yada'u da yadharu dhar fadharhum fi khawdihim yal'abun. Itu. Selain ini kan hanya sedikit ya, bisa dihafalkan, bisa diingat-ingat begitu. Yang selain ini, dia tam tammatut tasarruf. Bisa ditasrif secara sempurna. Soal akhir, PL zaman berarti belum nggak di emriting ya, jurumnya nggak ada. iya Ustazah. Ini lebih ranahnya lebih ke sorof karena kan membahas lafal-lafalnya ini termasuk jamid atau mutasorif ya. Kalau di nahwu itu disebutkan fiil-fiil ini, tapi dalam hal amalnya, misalnya laisa itu amalnya seperti kana. Bagaimana dia mempengaruhi lafal lain? Bukan kondisinya dia itu fiil jamid atau fiil mutasorif. Karena dulu belajarnya sorof sebatas yang tasrifil
Amsil ikut tuh. Nah, amsilah tasrifiyah ya. Ya, masih pas masih di Madin, pas di SD. Hmm. Ya, kebanyakan memang sudah pernah menghafalkan itu, tapi nggak tahu fungsinya ya Ustazah ya. Soalnya masih SD kan biasanya nggak suruh hafalkan, tapi nggak diterapkan. Iya, benar juga. Itu juga kadang bikin saya mikir sih, anak kecil itu apa emang harusnya disuruh hafalan tok untuk ini membekali mereka? Tapi ya harus ini ya dilanjutkan kan pembahasannya di marhalah berikutnya harusnya kan lebih ke penerapan. Kalau yang itu misalnya hafal, oh ya kamu kan sudah hafal, coba ditasrif sama seperti itu. Bisa jadi karena saya sendiri dulu ada hafalan juga untuk tasrifiyah, amsilah tasrifiyah itu. Dan karena saya menghafalnya itu sudah di usia yang sudah besar, jadi saya merasakan manfaatnya Ustazah. Karena bisa mencocokkan tasrifnya. Saya juga hafal yang ini yang kalau sulatiyu ila wazni fa'ala bi ziyadati tat'ifi dita'diyati itu. Ya, alhamdulillah ada halaq Arabi. Jadi ikut. Iya, bisa mengulas ya. Iya. Kemarin ikut sih yang di ikut Darul Hidayah, baru penguasaan jurumiyah. Yang di mana itu Ustazah? Darul Hidayah dari kantor, online juga. Oh, begitu. Berapa lama itu? 1 bulanan mungkin. Hmm, tapi langsung hatam semua, nahwu sorof. Ya, langsung dibaca, dijelaskan, suruh buat praktek, disuruh buat kalimat, cuma kalimat pendek gitu lah. Oh iya. Rajin ya Ustazah. Karena pingin bisa, belum bisa. Untuk yang sudah bekerja online gini cocok banget ya Ustazah ya. Ya, Sangat membantu. تمام سؤال آخر أو شيء آخر يكفي karena memang pesertanya hanya 3 jadi setengah jam itu sudah cukup sekali ya untuk kita. dan karena pertemuan yang kedua, nahunya nggak selesai. Iya itu ya jadi penghalang juga ya kendala ya. Ustazah menyimpan nomor HP saya nggak, nomor WA saya nggak? Ya, Iya. ada. Oh ya nanti saya save anu ya, save kontak juga ya. Gimana? Saya simpan nanti kontaknya Ustazah. Ya, Makasih. syukran. Afwan. Yakfi Oke. sama Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.